Tes, 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 satu, dua, tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atay Ahdan. Saya dari kelas D4BE3A, NRP 0423040022. Ini saya akan menjelaskan program kalkulator untuk EAS pemrograman pada hari Jumat ini. Nah, pertama-tama pada program saya dapat kita lihat. Ini saya menggunakan struk. Struk di sini sebagai bantuan untuk menyimpan data, hanya sekedar untuk menyimpan data. Mari kita gunakan OOP class, menggolongkan lah istilahnya, menggolongkan bahwa yang dari kurung kurawa ini hingga kurung kurawa, nah hingga kurung kurawa ini, itu termasuk dalam kalkulator itu sendiri. Untuk prefect ini digunakan untuk menyimpan data yang tidak bisa sembarang diakses. Kita perlukan bantuan array untuk menyimpan data history dan data kalkulator. Tapi data kalkulator history ini miliknya kalkulator kelas ini. Kita perlu bantuan prefect agar lebih aman istilahnya untuk menyimpan datanya. Kita gunakan public. Public ini digunakan untuk mendeklarasikan ya. Menjelaskan apa kita mau dari kalkulator ini. Dari kalkulator ini pertama-tama itu yaitu ini untuk menginisialisasi history. History akan dimulai dari 0. DH ini adalah data history. Dimulai dari 0. Jadi ketika kita melakukan tambah, kurang, dan lainnya itu akan menyimpan pakai data yang pertama. Pertama ini dimulai dari 0 ya. Yang kita lihat fungsi untuk melakukan penjumlahan. Nah, void tambah, double. Void sendiri digunakan untuk hanya mengerjakan program ini saja. Nih, yang di dalam kurung kurawa ini hingga kurung kurawa ini. Kolom 25 sama kolom 30 ini ya. Itu hanya melakukan itu saja. Ke program menyuruh operator tambah. Dan double ini digunakan untuk menginisialisasikan angka yang akan masuk ke variabel A dan variabel B agar bisa dilakukan operasi desimal. Jadi ketika mau desimal, agar keluar hasilnya tidak error, kita membutuhkan integer yang namanya double. Juga double pen. Pen ini penjumlahan. Kita singkat saja. Penjumlahan hasilnya itu biar bisa mengeluarkan outputan angka yang sesuai. Contohnya desimal itu kan 1,5 atau 1,3. Ya kan keluarnya 1,8. Untuk simpan history ini adalah ketika void tambah ini bekerja, dia akan otomatis langsung tersimpan ke alamat simpan history ini. Nah, untuk itu, jadi ketika kita ingin mengeluarkan history, dia yang muncul paling atas adalah dari untuk tambah. Dan ini cout ini saya gunakan untuk melakukan spasi saja ya. Lalu bawahnya ini cout penjumlahan. Nah, ini adalah menampilkan hasil akhirnya di serial monitor terminal ini. Nanti akan kita hasilkan. Lalu seperti halnya yang tambah ya, cuma di sini bedanya hanya kurang saja. Kan tambah, ini pengurangan kita kurang gitu. Yang perkalian juga sama, hanya kali kita gunakan bintang untuk opsi pengalihan. Perkalian maksudnya ya. Kita gunakan opsi bintang. Nah, untuk opsi bagi ini agak spesial.
Mari kita menggunakan bantuan if. Jadi di sini saya khususkan untuk tidak boleh membagi bilangan dengan nol. Jadi ketika if jika b tidak sama dengan nol, maka dia akan melakukan pembagian secara sesuai lah kenapa programnya. Lalu else, berarti else kebalikan dari if. Jika b sama dengan nol, berarti kan nol else itu. Berarti dia akan memprint apa? Dia akan memperingatkan kita yaitu error bagian dengan nol tidak diperbolehkan. Oke, kita lanjut ke simpan history. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi dari Nadia. Ini nih, simpan history. Nah, untuk membantu biar dia langsung itu programnya ada di sini. Fungsi untuk menyimpan history. Ini double agar bisa menyimpan hasil ini ya. Cara ini untuk mendeklarasikan sebuah karakter. OP adalah operasi ya. POP adalah operasi. Jadi operasi itu bukan masuk ke angka atau apa, tapi kan dia sebuah bilangan atau sebuah kalimat. Jadi kita menggunakan char. Jadi if dh data history lebih dari 5 atau kok lebih dari kurang dari 5, maka history itu akan terus bertambah. Terus nih, tambah ini HD plus ini adalah kunci agar itu terus bertambah sebelum mencapai angka 5 gitu. Jika else kan, nah, else jika DH lebih dari 5, maka dia akan apa? History penuh, kita menampilkan ini, history penuh, reset history untuk menyimpan hasil operasi. Kan tujuh untuk melakukan reset. Tujuh ini nantilah kita coba dulu. Saya akan memberikan ini penjelasan tentang program saya. Nah, tampilkan history. Ini tadi hubungannya tuh sama ini. Tekan 7 untuk melakukan reset. Tampilkan history. Nah, tampilkan history ini gunakan untuk benar-benar menampilkan history. Bukan 7, 7 kan untuk reset ya. Jadi tampilkan history ku pakai 6. Tekan 6 untuk menampilkan history. Nanti kita cek. Ini urutan programnya saja. Jadi programnya dideklarasikan untuk ini memberikan hasil cout keluaran pada terminal itu nanti ada history hasil operasi. Terus if dh sama dengan berarti benar-benar 0, dh sama dengan 0, maka tidak ada history operasi karena belum dimulainya ini proses aritmatika atau proses aritmatika belum dilakukan. Nah sebaliknya jika dh sama dengan lebih besar dari 0 berarti kan ya itu jangan melakukan ini. Nah, akan terus bertambah. Out operasi I1 plus dengan I1 ini nanti itu inisialisasi dari jumlahan, pengurangan, dan lain-lain sebagainya itu ya. Itu kan, kenapa kok I plus 1? Kan pakai bantuan array ya. Array kan dimulai dari 0 gitu ya. Selanjutnya adalah story yang ini sama saja. Ini kita kenapa pakai history karena kita mengambil data history yang tersimpan ini di private class. Gunanya private class itu untuk mengakses yaitu dengan memberikan inputan sama itu story titik a ini titik a ini masuknya mana? Saya panggil struk ini. Struk kan ada a. Struk kan masuk data kalkulator. Data kalkulator kan nyimpan history. Nah, story ini. Jadi ketika history i berarti mau history ke berapa gitu. Nah, dia akan menampilkan ini angka yang kita masukkan. Seperti itu. Lalu surat dengan ini. Nah, ini data ini tuh mengikuti ini. Ini kita sini perkalian ini nanti akan sama. Keluarnya tuh sama. Cuma kita perlu bantuan Flash untuk menyimpan data ya.
Nah, maaf tadi terputus ya karena gangguan sinyal. Oke, kita lanjutkan. Fungsi untuk reset history, void history, DH sama dengan nol. Dia akan memberikan bilangan atau ya, include DH ini akan menjadi nol. Reset history ini dapat di-trigger dengan menekan tombol 7. Jadi kita tombol 7 di-trigger, tertekan, dia akan melakukan ini. DH sama dengan nol. Mereset kembali maupun nanti DH-nya itu nol, jadi kan tetap ke nol. DH-nya 1, dia akan ke nol. Dan misal DH 5 full, kan ke nol lagi. Oke, oke, serah semua di sini. Kalk, kalk ini masih kalkulator ya. Saya persingkat saja. Ini program untuk menampilkan pada serial monitor. Ini yang pertama do difungsikan untuk melakukan itu gitu. Kan do namanya do. Namanya kan do melakukan itu. Ini. Oh, dia akan melakukan ini semua. Up, sampai sini. Sampai sini sudah memberikan tampilan. Misal kita pilih 6 atau 3, dia akan bertanya. Tanya ke masukkan angka 1, 2, suruh sampai masukkan operator. Operator mana yang kau inginkan gitu. Kamu nanti kan aku kan tekan 1, berarti ya operator tambah gitu. Ini terlanjut setelah operator itu terpenuhi, nah maka akan melakukan ini calc tambah A B. Nah, A B ini kan tadi kan kita bahas di atas tuh A B A B A B. A B itu didapat dari sini. Masukkan angka ke 1, masukkan angka ke 2. Angka ke 1 sebagai A, angka kedua sebagai B. Nah, calc ini akan kita kembalikan lagi pada ini kalkulator ini. Kelas kalkulator ini. Tuh, void tambah. Kan nanti calc tambah. Tadi case pertama. Jika kita operasi ini. Operasi ini kita pilih pertama. Pilih 1. Maka secara otomatis switch ini akan melakukan case pertama. Kenapa yang dilakukan apa? Dia akan memanggil calc tambah. Nah, calc ini apa? Calc ini kalkulator ini. Dia akan melakukan proses ini namanya. Void tambah. Langsung dia akan membaca proses ini. Selesai keluar. Terus akan melakukan looping kembali. Begitu pula untuk yang lainnya ya. Kalau kita tekan 2 ya, case 2, 3, 4, 5, 6, ya. 7 juga no reset gitu ya. Nah, default. Default ini apa? Default ini ketika kita memilih angka tidak sama dengan, berarti kan memilih angka di luar angka 1 sampai 7 gitu. Dia akan menggunakan pilihan tidak valid. Jadi kita tekankan untuk di user ini kita pilih harus pilih 1 sampai 7. Mau nggak mau ya. Pilih sampai 7. Nah, loopingnya itu terjadi di ini while. Dia meskipun mau kalian tulis 100, milih angka ini ya, pilih angka tidak 1 sampai 7, tapi kalau pilih 100, pilih 200 sampai ribu-ribu kali, itu akan tetap looping. Dan untuk keluar dari loopingan itu ya, kita tekan 6. Dan kita kan punya fitur yang namanya untuk keluar nih ya. Is 6 ini fitur untuk keluar dari kalkulator ya. Jadi kalau nggak mau pakai kalkulator ya, nggak keluar gitu. Nah, returner itu kita kembalikan ke awal lagi pembacaan. Jadi bacanya itu dari ini, determine. Integer main ini memberikan angka 1, angka 2 dengan inisial A, B. Lalu kita masukkan operator. Nah, switch ke 1, calc tambah. Nah, ketika calc tambah inilah yang akan menyuruh menyuruh kalkulator ini. Mana dia? Nah, kalkulator nih, menyuruh data kalkulator ini, kelas kalkulator ini dengan server public yang berjudul void tambah. Saya akan melakukan itu. Sama halnya sama yang ini lah, sama yang bawahnya tuh sama. Dia akan ketika case kita pilih 1, 2, ya kita akan menjalankan ini. Ini tuh apa? Ya ini tuh kalkulator itu sendiri. Kita dan kita tambah. Panggilnya dari mana? Panggilnya dari ini, tambah.
Calc itu digunakan untuk tingkatan dari kalkulator biar tidak terlalu banyak menulis. Pemanggilannya cukup menggunakan calc saja. Oke, kita coba ya. Program akan kita coba. Seret. Nah, saya akan mendemonstrasikan seluruhnya. Nah, ini lihat, pilih operasi. Tambah, kurang, dan lain. Kita coba dari tambah dulu. Tambah dulu, operasi kan operasi tambah. Tambah itu ngapain? Masukkan angka dulu. Nah, 5, saya tambahkan dengan 7. Nah, operator. Operatornya kita gunakan plus. Karena harus sesuai ya ini. 1 sama tambah. Tambah itu kan plus. Berarti di sini 1, sini plus. Terus akan menunjukkan hasil. Menunjukkan hasil ini. Penjumlahan 2, 5 tambah 7 sama dengan 42. Bener ya ini 2. Jangan looping lagi. Looping terus. Ya, kita coba nih. 2, 2. 2 kan pengurangan 5 kurang 2. 5 per 3. Pastinya ya pengurangan. Itu pengurangan 5 kurang 2 dengan 3. Nah, kan looping terus. Terus kita butuh nih data awal nih. Kita lupa. Kita butuh nih data awal tuh. Gimana butuh data awal? Tinggal kita tekan 5 aja. Tampilkan history. Nah, history hasil operasi. Operasi pertama, operasi kedua. Tuh, operasi pertama, operasi kedua. Sudah 7 tambah-tambah. Ada 5, 3 sama 2. Ini masih operasi kedua nih. Kita coba lagi. Kali 1, kali 3. Kali kan berarti bintang. 1 kali 3, 3. Lagi kita. Lagi kan 4. Kan lagi masukkan angka 4. Lagi 2. Misalkan. Kalau kita hasil. Kita pilih pembagian. Nah, bagian 4 minus 2. Kan kita coba bahwa pembagian ini tidak boleh sama dengan ya. Angka ini tidak boleh dibagi sama dengan 4 ya. Angka tidak boleh dibagi dengan 0. Kita pilih operasi dulu 4. Masukkan angka 4. Kedua 0. Maka operasi bagi. Yang keluar adalah error-error. Bagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Dan coba kita lagi. Sekali lagi ada tambah. 1 tambah 3. Operasi tambah. Itu kan penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 4. Lalu kita tekan 5. Hasil operasi. Ini operasi sampai 5. 5 kan. 5. Karena tadi yang 4 bagi 0 terhitung. Kita akan membuktikan bahwa jika histori hasil operasi ini hanya sampai dengan 5. Kita tekan 5. Kok 5. Kita lakukan operasi sekali lagi. Kurang 4. Kurangi 5. Kurang. Nah, akan muncul ini. Histori penuh. Reset history untuk menyimpan hasil operasi. Jadi hasil operasi pengurangan dari 4 min 5 sama dengan min 1 ini tidak terbaca ya. Kita buktikan nih 5 kan tampilkan operasi, tampilkan history. Tuh, lihat tuh, nggak ada yang namanya min 1. Jadi min 1 ini tidak akan tersimpan jika history hasil operator ini sudah mencapai 5. Gitu. Untuk cara untuk menyimpannya kembali adalah tekan reset dengan 7. Reset history. Tuh, history berhasil di reset. Silakan lakukan operasi baru. Apakah benar? Kita coba lihat. 5. Ternyata history hasil operasi tidak ada history operasi. Jadi telah berhasil ya di reset. Tadi kan ada banyak ini. Dengan ini banyak sekali. Kita melakukan reset. Berhasil. History berhasil di reset. Lalu yang keluarnya adalah history hasil tidak ada.
Maaf tadi ada gangguan sinyal lagi. Ya, sekianlah video dari pemrograman yang saya bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.